Tapi perkaranya ya substansinya tetap aja dia perkaranya perkara pidana begitu. Jadi tidak melepaskan posisi jalannya perkara yang harus dihadapi oleh Rosurjo. Jadi tetap perkaranya perkara dugaan pencemaran nama baik. Itu berjalan tuh sampai ke sidang sendiri di substansinya. Formalnya mungkin ada yang kurang dimentakan. Itu tapi kan dia sudah masuk ke wilayah jaksa. Tetap berjalan tuh di kejaksaan untuk diproses sidang. Oleh hakim adalah proses penggeledahan dan penangkapannya yang kemudian suratnya belum lengkap, jadi tidak sah secara surat karena ternyata belum ada izin dari pengadilan negeri kan, ketua pengadilan negeri kan, begitu. Jadi dianggap tidak sah penggeledahan dan penangkapannya karena kurang satu surat, itu aja. Tapi perkaranya ya substansinya tetap aja dia perkaranya perkara pidana begitu. Jadi tidak melepaskan posisi jalannya perkara yang harus dihadapi oleh Rosurjo. Jadi tetap perkaranya perkara dugaan pencemaran nama baik. Itu berjalan tuh sampai ke sidang sendiri di substansinya. Formalnya mungkin ada yang kurang dimentakan. Itu tapi kan dia sudah masuk ke wilayah jaksa. Tetap berjalan tuh di kejaksaan untuk diproses sidang begitu kan. Yang kedua ini mengenai dia mau prapit kedua mengenai penetapan tersangka. Kita lihat saja sejauh mana kemudian hakim menelaah ini gitu. Kalau misalnya dia menang lagi di prapit penetapan tersangka, tersangkanya dibatalkan. Misalnya ini paling pahit. Tetap polisi kemudian bekerja kembali untuk menetapkan tersangka kembali. Begitu. Dengan surat-surat baru juga. Karena apa? Karena buktinya cukup. Mungkin aspek formalnya surat menyurat yang kurang lengkap mungkin kalau misalnya menang. Tapi kalau Roy yang prapit kedua dia tidak menang karena ternyata surat-suratnya lengkap, ya ini sidang jalan terus. Jadi perkara pokok ini nggak bisa dihalangi oleh prapit-prapit yang seperti ini. Tetap perkara pokok ini berjalan. Begitu. Kalaupun ada surat-surat yang kurang lengkap, ya diulang lagi begitu. Cuman memperlama aja sedikit gitu. Tapi berjalanlah ini perkara. Ya, tapi kan perkara yang sudah dokter kita jalan dengan dia sebagai terdakwa, namun nomor reknya terdakwa 2 yaitu atau tersangka lah ya kan, ya sudah terdaftar loh Bang di pengadilan, itu gimana? Untuk sidang juga? Iya. Ya bakal sidang itu makanya. Tak lagi sidang juga itu. Begitu, walaupun dia prapit juga tetap sidang ya. Kecuali makanya gini, ketika direk 2 ini jadwal sidang sudah ada, prapit belum selesai, ya prapitnya gugur. Gitu. Kita langsung ikutin sidang pokok, itu hukum yang berlaku. Dengan sidang pokok kan dokter kita juga kemarin juga dengan dakwaan yang dianggap banyak kejanggalan, ada undang-undang ini. Iya, ya itu namanya. Makanya itu kan pikiran para pembela begitu. Selalu ada celah-celah yang harus diperjuangkan kan. Namanya juga pembela. Jadi Dokter Tifa dengan pembelanya nggak salah mereka memperjuangkan itu. Karena memang ada celah-celah untuk membela. Justru kalau nggak ada celah-celah untuk membela yang repot. Bagaimana nih pengacara mau bela tapi isinya udah benar semua nih. Mana yang harus kita bela kan begitu. Makanya selalu ada celah untuk membela. Nah, beberapa celah itu yang dipakai oleh pengacaranya Dokter Tifa kan untuk melakukan pembelaan. Celah itu misalnya, oh ini undang-undangnya beda, undang lama, undang baru, undang-undang lama, undang baru kan begitu kan. Atau undang-undangnya nggak tepat. Itu kan celah-celah untuk mereka melakukan pembelaan. Nah, bukti-bukti untuk melakukan pembelaan. Itu hak mereka sebenarnya. Tinggal nanti majelis hakim akan menentukan apakah ini sudah benar apa belum kan begitu. Tapi biarkanlah itu berjalan. Itu kan substansi. Tapi dalam dakwaan Eksepsi ya. Dari di dalam dakwaan atau eksepsi dia banyak argumentasinya itu mengambil konteks atau menjadikan dia jadi tersangka itu dari salah satu TV atau dari medsos atau dari apa? Bukti ini kalau kasus pencemaran nama baik kebanyakan dari medsos. Tapi selain medsos kan ada TV. Jadi bukti itu harus diambil dari sana karena sarana publikasinya itu medsos sama TV. Gak mungkin bukti itu kita ngomong-ngomong sendiri, bicara terus kemudian diambil sebagai publikasi yang tidak. Jadi harus ada sarana medsos atau televisi atau radio yang menyiarkan berita-berita palsu tadi kan. Nah, mereka lah ini yang menjadi saksi, medianya menjadi saksi, pelakunya siapa, gitu. Jadi udah wajar tuh awak-awak media dipanggil sebagai saksi itu udah memang wajar, hukumnya begitu, pembuktiannya. Dalam pembuktian kemarin juga dia meminta juga ketegasan seorang Jokowi kan akan datang, itu yang akan dia. Kan Jokowi sudah bilang akan datang dalam persidangan. Pengacaranya bilang, Jokowi sendiri bilang tuh di publikasi juga begitu. Ya sudah kita lihat Jokowi datang apa enggak kan gitu. Tapi Jokowi udah bilang sendiri mau datang. Bang, dari suratan masyarakat atau adalah
dokter yang melihat dari pengadilan kemarin dia kuat atau harus membuktikan fakta yang sebenarnya dia dapat, dan banyak yang bilang dia tidak ada barang bukti untuk pernyataan. Ya itulah kesalahannya Dokter Tifa kan. Barang siapa mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikan. Nah, Dokter Tifa kan mendalilkan ijazah Jokowi palsu. Dia harus membuktikan ijazahnya palsu atau tidak. Nah, kalau dia nggak bisa membuktikan kan berarti dalil hukum ini kan tidak bisa dipenuhi oleh Dokter Tifa. Itu kelemahan Dokter Tifa. Dengan kelemahan dia, tapi kan narasi dia kan ditanya salah satu media kan dia dengan buku Jokowi paper itu kan dia di segmen yang akhir bang untuk menulis. Ya kan yang menyatakan 90 dengan penelitian itu kan Rizwan, dan Rizwan sudah tidak ada di dia, itu gimana bang? Ya siapa yang kurang ajar tuh sekarang tuh? Rizwan itu yang kurang ajar itu. Lempar batu sembunyi tangan itu. Habis dia lempar batu, Rizwan sembunyi tangan. Terus sekarang dia malah enak-enak podcast tuh Rizwan kan. Merasa nggak bersalah kan. Ya kasihan dong si Dokter Tifa sama Roy Suryo dijeburin sama Rizwan. Makanya Rizwan tuh bagi Roy Suryo sama Dokter Tifa itu dianggap pengkhianat itu. Dengan pernyataan tadi suatu saat dia dijadikan saksi dari JPU itu mengentalkan untuk. Iya, mengentalkan pengkhianatannya Rizwan begitu. Jadi tapi Rizwan itu hidup bahagia tuh walaupun pengkhianatnya lolos dari maut kan begitu. Yang kejebur kan dua temennya ini. Bayangkan aja kita teman bertiga nyebrang sungai, tiba-tiba yang dua dijorokin ke sungai, dianya enggak gitu. Tapi kan si Dokter Tifa ditawarin jadi menolak dan akan melawan bang. Ya karena mau dijorokin sama Rizwan, dianya oke, dijorokin aja nggak apa-apa begitu. Enggak, pasti Dokter Tifa kan ditawari juga dalam hakim itu untuk RJ, tapi dia melawan. Iya memang begitu. Jadi begini, jalan bertiga, Roy Suryo, Dokter Tifa sama Rizwan. Ada singa di depan. Lari kencang-kencang mereka itu kan ngadepin singa kan, sama-sama berjuang kan. Tiba-tiba Rizwan kabur tuh, ada singa, gua kabur aja deh. Begitu. Ditinggal dua temennya kejebak itu kan. Udah kadung di depan mata ada singa, lari juga pasti di ini, ya udah dihadapin aja kan begitu. Bang, dalam proses kemarin kan proses dari si Roy Suryo yang pertama itu kan dikabulkan, dan dia di eksepsinya juga dibacakan itu akan mengaburkan dakwaan nggak sih bang dalam perkara dia? Kita lihat bagaimana hakim nanti memutuskan begitu. Tapi kalau misalnya bang lihat sendiri, Dokter Tifa kan maju duluan nih dalam perkaranya untuk sidang. Apakah melihatnya nih Roy Suryo memang sengaja memanfaatkan Dokter Tifa nggak sih? Enggak, Roy Suryo punya ide sendiri dengan timnya, Dokter Tifa juga punya tim sendiri kan. Jadi dua-duanya punya strategi. Cuman Dokter Tifa kan udahlah kita berantem di pokok perkara, mirip seperti permintaannya Kosinudin kan. Ternyata si Roy sama Ruslan main sendiri tuh kan. Dilalahnya menang mereka tuh kan begitu. Dokter Tifa langsung lirik, "Oh, kok bisa menang ya?" kan begitu. Tapi gue udah coba, ya udahlah, gue substansi aja gitu. Ya, tapi dua-duanya tuh punya strategi sendiri masing-masing dengan pengacaranya kan. Dua-duanya nggak ada yang salah. Dua-duanya punya strategi sendiri, perjuangannya sendiri. Karena kan kemarin dari Bang Rifai juga menduga nih bahwasanya Roy Suryo ini akan melihat dulu nih jalannya sidangnya Dokter Tifa. Yang ngintip namanya itu kan. Seperti apa? Berarti dia udah tahu strategi dong. Ya tetap aja setiap perkara ada dinamikanya, ada substansinya, nggak semesti sama kan. Pasti berbeda juga. Termasuk saksi juga mungkin ada berbeda-berbedanya kan gitu. Tapi terakhir dalam sudut pandangan Mas Bagan itu seperti kedua dikabulkan atau enggak bang? Secara substansi hukum. Kita kalau penyidik kepolisian ini bekerja prosedural, tentunya perapit kedua ini kan tidak dikabulkan. Tapi kayak perapit pertama, ternyata ada satu surat yang kurang, permohonan kepada pengadilan itu yang belum ada. Nah sekarang surat mengenai penetapan tersangka itu kan memang kewenangan dari gelar perkara kan, itu ada apa tidak gitu. Jadi ini tergantung dari kesiapan dari pihak penyidik atau mereka sudah lakukan apa. Kalau mereka prosedural tentunya perapit ini pasti kalah itu Roy Suryo. Tapi kalau penyidiknya ternyata ada yang dilanggar prosedurnya, ya berpotensi kalah gitu. Walaupun sudah berkas sudah sampai di pengadilan. Iya, walaupun berkas sudah sampai pengadilan kan. Kalau penetapan tersangka batal, tapi jaksa bisa menentukan dia sebagai tersangka lagi. Jaksa punya hak juga menentukan sebagai tersangka. Dasar hukumnya? Ya sama undang-undangnya KUHP juga dasar hukumnya. Penyidik boleh menetapkan tersangka, jaksa boleh menetapkan tersangka. Kan banyak pidana-pidana yang pihak jaksa menetapkan tersangka kan. Kasusnya Tom Lembo kan jaksa menetapkan tersangka. Kasus apa lagi? Kasusnya Nadiem Makarim kan jaksa menetapkan tersangka. Dengan barang bukti sudah. Yang sudah ada. Begitu. Roy Suryo akan sulit untuk
bebas dari jeratan hukum ya bang? Tersangkanya lah. Iyalah, kalau udah begitu udah tangan jaksa ya agak sukar ya. Jadi lepas jadi tersangka di ini tapi di jaksa menetapkan tersangka boleh loh. Contoh kasus kan banyak tuh, Tom Lembong yang netepin tersangka jaksa, Nadiem Makarim jaksa. Emang ada polisi netepin Tom Lembong sama si Nadiem Makarim sebagai tersangka? Kan tetap jaksa itu. Jadi kewenangan sudah berada di jaksa. Jaksa bisa menetapkan tetap sebagai tersangka.